semuanya, selamat datang di podcast kami yang seru, santai, dan juga bermanfaat. Nah, podcast yang kali ini membahas mengenai karakter isu atau karakter isu yang sudah terlihat di para rekan mahasiswa. Itu mengenai isunya adalah pada tidur di malam hari. Nah, sebelumnya perkenalan nama saya Asli Tadi, saya Nur Afian Arsya. Nah, kami akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, di sini kami sudah ditemani oleh para narasumber yang tentunya bisa perkenalkan diri. Ya, semuanya, kenalin saya namanya Alif. Ya, Firman Muhammad. Saya Nadia Jafar. Nah, itulah tadi para narasumber kita yang akan kami mengenai insomnia. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada pembahasan yang pertama nih. Sebenarnya insomnia itu apa sih? Jadi insomnia itu adalah gangguan tidur yang membuat seseorang mengalami kesulitan tidur, sering terbangun malam hari atau tidak mendapat kualitas tidur yang baik. Dan yang kita sering lihat juga sekarang banyak sekali mahasiswa yang mengalami keadaan ini, sulit tidur di malam hari. Nah, menurut kalian sendiri nih di sini para mahasiswa, kondisi insomnia apa yang sering kali terjadi pada kalian? Ya, kalau dilihat sekarang ya, masih banyak mahasiswa yang mungkin mengalami kesulitan untuk tidur pada malam hari meskipun tubuh mereka sudah capek, tapi mereka tetap memilih untuk begadang. Berarti meskipun tubuh kita ini sudah lelah, pikiran kita tetap masih tetap aktif ya. Iya, selain susah tidur juga banyak mahasiswa yang bangun terlalu malam dan bangun terlalu pagi. Akibatnya pas membuat Aktivitas besokannya jadi lemah seperti itu. Oke. Ya, dampaknya juga cukup terasa pada aktivitas sehari-hari. Seperti mahasiswa itu mengalami ngantuk, Tidak fokus seperti dia perkuliahannya gitu. Yang jadi masalahnya juga itu kondisi seperti ini ya sudah dianggap hal biasa dalam mahasiswa. Karena budaya begadang di kalangan mahasiswa itu sudah terlalu umum, makanya dia anggap biasa. Ya, padahal jika dibiarkan ini cukup bahaya juga ya. Wah, ternyata insomnia ini sudah sangat dekat ya dengan mahasiswa sekarang. Ya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kondisi insomnia yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita tanyakan lagi ke kalangan mahasiswa bahwa bagaimana penyebab kalian itu seringkali mengalami kondisi ini, insomnia ini. Ya, mungkin penyebab yang paling sering itu ya tugas kuliah atau deadline yang itu. Makanya mahasiswa sering menyelesaikannya pada malam itu. Oh iya. Mungkin ada. Nah, kemudian penggunaan gadget sebelum tidur juga Mempengaruhi ya. mempengaruhi. Iya, untuk yang sebelum tidur sering scrolling, mungkin media sosial, bermain game, itu sangat berpengaruh. Ada lagi mungkin penyebab lain yang Penyebab lainnya itu seperti stres dan overthinking, tentunya sudah menjadi penyebab utama. Yang kita tahu juga mahasiswa sekarang kan memikirkan tentang nilai, tugas, dan masalah pribadi. Iya, benar banget. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa penyebab yang mengenai masalah gangguan tidur di malam hari pada kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya ini untuk kalian sendiri, masalah mana yang harus diprioritaskan untuk dibatasi atau diatasi seperti itu? Ya, mungkin menurut saya yang paling diprioritaskan itu pola tidur yang tidak teratur, karena ini yang mungkin sering terjadi pada mahasiswa. Nah, selain itu, penggunaan gadget sebelum tidur juga perlu dikurangi karena sangat mempengaruhi kualitas tidur. Nah, itu juga pasti mahasiswa lain yang saat mau tidur nih ingin scrolling dulu, main game. Nah, itu dia juga salah satu penyebab gangguan tidur di malam hari. Mungkin ada faktor lain atau penyebab lain yang Adapun ini stres yang tidak dikelola dengan baik juga bisa harus menjadi perhatian. Karena pikiran yang menumpuk yang terlalu penuh yang membuat tubuh sulit beristirahat. Nah, yang jadi beban pikiran sendiri ya. Jadi kayak membuat saat mau tidur tiba-tiba kepikiran ini nih kayak nilai mungkin kepikiran apa tiba-tiba masalah pribadi seperti itu. Mungkin tugas, iya benar banget tugas. Nah, itulah tadi beberapa penyebab yang sudah disebutkan oleh beberapa narasumber kita yang seringkali membuat mereka seringkali mengalami susah tidur di saat malam hari. Nah, dari kalian sendiri nih, solusi apa yang bisa membuat mahasiswa mengurangi
keadaan seperti itu. Yang mungkin solusi yang bisa kita lakukan ya yang itu mencoba tidur dan bangun di jam yang sama agar pola tidur kita itu lebih teratur. Iya. Nah, kemudian kurangi penggunaan HP atau gadget sebelum tidur agar tubuh lebih mudah merasakan ngantuk. Oh iya, jadi yang kalian-kalian yang mau tidur seringkali scrolling media sosial dulu, bermain games, ya seperti itu. Terus dari yang lain? Mahasiswa juga perlu mengatur waktu belajar dan tugas agar dengan baik supaya tidak harus begadang terus-menerus. Oh iya, nah itulah tadi beberapa solusi mungkin yang bisa diterapkan untuk kalian-kalian yang mengalami keadaan seperti ini yang sama seperti mereka. Nah, sebelum berlanjut topik pembahasan kita pada podcast kali ini, mungkin dari beberapa narasumber ini untuk memberikan pesan singkat kepada teman-teman di luar sana yang sama seperti kalian mengalami kondisi susah tidur, yang begadang juga. Ya mungkin pesan dari saya ya, jangan menganggap begadang itu sebagai kebiasaan biasa yang kita lakukan setiap hari. Begadang terus-menerus juga itu bisa membuat tubuh kita itu menjadi lelah dan sulit berkonsentrasi dan juga menurunkan kesehatan. Nah itu buat kalian di luar sana yang sering begadang, yang sering susah tidur di malam hari, lebih baiknya dikurangi ya teman-teman karena cukup bahaya. Terus ada yang lain juga yang ingin memberikan pesan? Dan mulailah menjaga pola tidur dari sekarang karena kesehatan adalah investasi jangka panjang. Tidur yang teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan membuat kita lebih produktif setiap hari. Benar sekali. Tidur yang cukup juga itu mempengaruhi sekali aktivitas sehari-hari ya. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pesan singkat untuk teman-teman di luar sana yang mengalami kondisi seperti ini. Istirahat yang cukup sama penting dengan belajar dan bekerja. Dengan tidur yang cukup, tubuh dan pikiran akan lebih segar sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Nah iya itu benar banget teman-teman. Nah untuk teman-teman di luar sana yang sering kali mengalami kondisi seperti narasumber kita tadi, lebih baik mulai dikurangi ya begadangnya. Nah itulah tadi teman-teman beberapa penjelasan mengenai kondisi insomnia atau gangguan tidur pada saat malam hari ya pada kalangan mahasiswa seperti narasumber kita. Nah tadi juga sudah dijelaskan lagi penyebab-penyebabnya itu seperti apa dan juga tadi sedikit dijelaskan bahwa itu yang seringkali scrolling media sosial sebelum tidur. Nah itu juga berpengaruh pada saat gangguan tidur ya. Terus tadi bermain game, terus beban pikiran juga masuk ya tadi pada penyebab terjadinya insomnia. Terus juga tadi ada beberapa solusi juga sudah disebutkan oleh para narasumber untuk mengurangi hari. Terus minuman berkafein juga itu yang sering kali minum kopi itu mana tuh itu sedikit dikurangi ya. Nah itu tadi topik pembahasan kita pada podcast kali ini yang dimana menjelaskan mengenai kondisi insomnia untuk teman-teman di sana, jaga kesehatannya, jaga pikiran, jangan stres, terus yang sering begadang juga dikurangi dari sekarang karena menjaga fisik dari sekarang itu penting. Ya, semoga setelah mendengar podcast ini kita semua bisa lebih peduli dan bisa menjaga pola tidur agar lebih teratur dan jaga kesehatan diri sendiri. Nah benar. Nah kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman narasumber yang berkenan hadir pada podcast kali ini ya dan menemani teman-teman di luar sana. Yang terima kasih juga buat para penonton dan yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Ya, terima kasih semuanya. Semoga pembahasan yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian di luar sana. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.